Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Bucin Matematika untuk adik-adik kelas 12 yang akan melanjutkan perkuliahan di PTN favorit, baik itu UGM, UNRAM, UI, UNFAD dan lain-lain. Kali ini saya akan melanjutkan membahas soal asli SNBT penalaran matematika part 2. Untuk part satunya bisa kalian cari di channel ini ya. Jadi ini sekarang part 2. Oke, kita langsung saja untuk menyingkat waktu. Nah, informasi soalnya seperti ini, informasi datanya. Sebagian pegawai toko A, B, C, D, dan E mengikuti program jaminan kesehatan BPJS seperti yang terlihat pada tabel berikut. Jadi ada informasi nama toko A, B, C, D, E. Kemudian jumlah pegawainya untuk pegawai A 60, pegawai B 70, pegawai C 80, pegawai D 100, pegawai E 110. Kemudian ada jumlah pegawai peserta BPJS ya. Untuk pegawai BPJS itu ada 40 yang A, 60 yang B, 50 yang C, 40 D, dan yang E itu ada 80 ya. Jadi peserta BPJS-nya itu beda-beda ya jumlahnya. Nah, di kolom terakhir perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan yang menjadi peserta BPJS. Jadi harus dibedakan ya. Ini jumlah pegawai secara keseluruhan ya, ini jumlah pegawai secara keseluruhan. Ini adalah jumlah pegawai peserta BPJS. Jadi ada 60, ternyata yang ikut BPJS hanya 40. Nah, di antara 40 ini ternyata ada laki-laki dan perempuan. Nah, perbandingannya itu 3:2. Jadi seperti itu ya. Jadi adik-adik harus pahami dulu informasi datanya. Ya, untuk untuk toko B jumlah pegawainya ada 70. Tetapi yang ikut peserta BPJS hanya 60, ya kan? Nah, di antara 60 ini kan ada laki-laki, ada perempuan. Nah, perbandingannya ini 1:1 gitu ya. Begitu juga yang C. Yang C itu jumlah pegawainya ada 80, tetapi yang ikut BPJS saja hanya 50. Di antara 50 ini ada laki-laki dan ada perempuan. Dan perbandingan laki-laki perempuannya itu adalah 2:3 dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu adik-adik harus pahami dulu informasi datanya. Informasi datanya harus dipahami. Kenapa? Karena satu data ini saja akan dibikin menjadi 5 soal nanti. Ya, 2 sampai 5 soal. Ya, jadi informasi data ini kita harus paham betul untuk menjawab nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 nanti ya. Jadi harus pahami dulu informasi datanya. Oke. Kemudian informasi yang berikutnya di sini dia mengatakan persentase pegawai perempuan di toko A, B, dan C adalah 50% masing-masingnya. Jadi ini ada perempuan itu 50%, 50%. Kemudian di toko D dan E adalah 60%. Berarti di sini itu perempuannya 60%, di sini laki-lakinya perempuannya juga 60%. Oke. Kita harus pahami dulu 50% ya. 50% itu kan 50/100 kali datanya kan. Misalkan di sini di pegawai A. Jumlah pegawai A itu perempuannya itu 50%. Berarti ini laki-laki di sini 30, di sini perempuan 30 karena 50% kali 60 itu 30. Begitu juga ini 50%. Berarti ini 35. Ini juga 40. Nah, untuk untuk pegawai toko D dan toko E itu datanya 60% untuk yang perempuan. Oke, berarti di sini kita akan ketahui bahwa laki-lakinya di sini 60, di sini perempuannya 40. Ya. Perempuannya 60, laki-lakinya 40 ya kan? Karena ini data perempuan ya. Nah, jadi caranya 60/100 ya, kali 100 berarti 60. Nah, untuk yang E juga sama 60%. Berarti perempuannya di sini 66, di sini laki-lakinya 44. Seperti itu ya. Nah, jadi adik-adik harus pahami dulu informasi datanya semuanya untuk bisa menjawab nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke. Perlu diperhatikan adik-adik ya. Kalau adik-adik menjawab soal penalaran matematika, usahakan bisa nomor 1. Kalau bisa nomor 1, nomor 2 pasti bisa. Nomor 3 dan seterusnya bisa. Tetapi kalau adik-adik tidak bisa menjawab nomor 1, otomatis nanti kemungkinan kesulitan untuk nomor 2 itu akan adik-adik temui. Jadi kalau adik-adik udah sulit menjawab nomor 1, otomatis nomor 2 nanti kemungkinan kesulitan juga. Ya, jadi ini penalaran matematika ini
model soalnya itu adalah berkesinambungan, saling berkaitan antara nomor satu dan nomor selanjutnya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan, kita bahas nomor satu. Nah, ini soal nomor satu. Centang pada kolom yang sesuai untuk pernyataan berikut. Oke ya, kita apakah ini benar atau salah yang pernyataan satu? Ini pernyataan yang ke satu ya. Ini pernyataan kedua, ini pernyataan ketiga. Oke, kita bahas dulu nomor satunya. Total pegawai di toko C, D, dan E adalah 166. Oke ya. Total pegawai perempuan, ya sorry. Nah, total pegawai perempuan di toko C, D, dan E adalah 166. Oke. Tadi kita ketahui datanya bahwa A, B, C itu 50% perempuan, sedangkan D dan E itu 60% perempuan. Sehingga kita jawab, nah ya. Kita sudah tahu data yang tadi itu ya, berdasarkan data yang tadi, data yang ini ya, itu kan berdasarkan data yang ini 50% perempuan untuk A, B, C dan 60% perempuan untuk yang D dan E, sehingga kita bisa cari. Nah ya, persentase perempuan di toko C itu kan 50%, sedangkan di toko D itu 60%. Nah, tinggal kalian aja. Di toko C itu jumlah pegawainya 80. Jumlah pegawai perempuannya 50%, berarti 50% kali 80 ya, berarti 40. Ya, jadi ini caranya 50% kan 50 per 100 dikali 80. Ini coret aja. Nah, ini juga coret. Nah, 5 kali 8 40. Nah, itu jawabannya 40. Begitu juga di toko D, jumlah pegawainya perempuannya ya, ingat perempuannya itu 60%, berarti 60% kali 100 berarti 60 ya. Di toko E jumlah persentase perempuannya juga 60%, berarti 60 per 100 kali 110 berarti 66 ya. Ini perempuan saja ya, sehingga kita jumlahkan jumlah perempuan saja di toko C, D, dan E itu adalah 40 tambah 60 tambah 66 berarti 166. Nah, sehingga jawabannya ini adalah total pegawai perempuan di toko C dan E adalah benar ya, adalah 166. Berarti ya benar ya, 166. Oke, jawabannya 166. Oke. Nah, seperti itu. Kita memanfaatkan data yang tadi untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Oke, lanjut pernyataan kedua. Pernyataan yang kedua. Rasio jumlah pegawai laki-laki di toko B dan C adalah 3:2. Oke, perhatikan tadi kita sudah pahami bahwa di toko A, B, dan C itu perempuannya itu 50%. Sedangkan di toko D dan E perempuannya 60%. Berarti di toko B dan C juga pasti laki-lakinya 50%. Nah, tapi apakah benar rasio pegawai laki-laki di toko B dan C itu adalah 3:2? Kita bahas ya. Nah, oke, kita ambil datanya seperti ini. Ditanyakan di toko B dan C ya. Nah, berarti kita lihat toko B dan C. Nah, ini toko B dan C ya. Nah, di toko B dan C ini kan 50% perempuan, nih 50% perempuan, maka laki-lakinya juga 50%. Nah, itu maksudnya ya. Berarti kalau kita cek ini kan 50% ya. Nah, banyak pegawai laki-laki di toko B yaitu 50% per 50%, berarti 50 per 100 kali jumlah pegawai di toko B itu 70, berarti 70 berarti ini sama dengan 35 ya. Berarti 50% ini kan gini kali 70 gitu ya. Ini coret aja. Nah, berarti 35. Ya kan gitu maksudnya. Begitu juga banyak pegawai laki-laki di toko C juga sama 50% ya. Berarti 50% kali 80 itu 40. Rasionya berarti kan 35 berbanding 40 ya kan. Ini sama-sama bagi 5 bisa ya. Sama bagi 5. 35 bagi 5 kan 7. 40 bagi 5 8. Oh, sehingga perbandingannya 7:8. Ini tadi benar ya jawabannya. Sedangkan di pernyataan ini 3:2. Ini 3:2. Sedangkan jawaban kita 7:8. Ya, sehingga ini jawabannya salah gitu ya. Jadi jawabannya salah, pernyataannya salah, dicentangnya salah. Oke. Lanjut nomor yang ketiga, pernyataan yang ketiga. Rata-rata jumlah pegawai laki-laki di toko C, D, dan E 40 orang. Oke, kita bahas ya. Ingat tadi di toko A
B dan C itu 50% kan perempuan, 50% perempuan, berarti 50%-nya laki-laki. Sedangkan di toko D dan E 60%-nya itu perempuan, maka 40%-nya laki-laki, ya kan? Ini yang laki-laki ya. Nah, sehingga kita bisa jawab ini. Nah, seperti ini. Ya, banyak pegawai laki-laki di toko, ditanyakan toko C dan E ya, C, D, E ya kan. Di sini dia mengatakan bahwa rata-rata jumlah pegawai toko C, D dan E adalah 40. Apakah benar ya? Oke, kita lihat C dan E. Ya, C itu kan 50% ya, 50% kali 80 kan 40 ya. Di toko D 40%. Kenapa? Karena 60 laki-laki di sini tuh 60% perempuan ya, 60% perempuan. Di sini 40% laki-laki. Ah, ya kan? Berarti yang laki-laki aja ditanyakan 40% kali 140. Toko E 40% kali 110 44. Nah, sekarang kita cari rata-rata. Rata-rata laki-laki ya, rata-rata laki-laki sama dengan kita jumlahkan aja 40 tambah 40 ditambah 44 dibagi 3 toko. Berarti ini 80 ditambah 44 dibagi 3. Berarti ini 2, 122 per 3 ya. 122 bagi 3 ini lebih dari 40 ya. Kan 120 aja bagi 3, berarti sekitar berapa ya? 122 bagi 3 ini 4, ini 12 ya. Ya, 40 aja 120, ini 2, ya. 20. Lebih ya, lebih sekian ya. Berarti jawabannya adalah 124 ya, 124 ini. 124 ini 41, sekian ya. Berarti ini udah bukan jawabannya bukan 40 rata-ratanya. Nah, dari sini aja kita sudah tahu sebenarnya. Kan kalau dia 40 maka rata-ratanya 40. Ini kan 100 berapa nih? 4, ini 124 dibagi 3 udah 40 sekian lebih ya. Nah, berarti bukan dia jawabannya. Berarti ini jawabannya bukan 40 tapi lebih dari 40. Berarti ini jawabannya salah. Nah, bayangkan teman-temannya, adik-adik ya. Nomor 1 saja kita bahas sampai harus detail gitu ya. Nah, ini baru nomor 1 dari informasi data yang satu ya, satu informasi data kita bisa bahas, kita bisa bikin, kita bisa menjawab 5 soal. Nah, ini nomor satunya udah selesai ya. Nanti kita bahas nomor 2-nya. Nah, jumlah pegawai perempuan di toko A yang ikut BPJS. Oke ya. Di sini mengatakan jumlah pegawai perempuan di toko A yang ikut BPJS. Nah, yang ikut BPJS. Kita lihat datanya. Tadi datanya seperti ini. Nah, jumlah pegawai perempuan di toko A. Nanti kita lihat toko A aja. Di toko A saja jumlah pegawainya 60. Tetapi yang ikut BPJS saja nih, perhatikan ini ya. Ikut BPJS saja, yang ikut BPJS saja ada 40. Nah, di sini perbandingannya. Nah, 3:2 yang ikut BPJS. Di sini ditanyakan yang perempuan. Yang perempuan itu berapa? 2. Berarti perempuan BPJS sama dengan ini perbandingannya 2 berbanding 3 tambah 2 5, 2 banding 5 kali jumlah peserta BPJS 40. Nah, gitu ya. 40 bagi 5 kan 8. 2 kali 8 16. Oh, berarti yang perempuannya adalah 16. Ya. Kalau ditanyakan jumlah pegawai laki-laki di toko A yaitu BPJS, ya tinggal laki-laki sama dengan ini kan laki-laki 3. Kan ini kan laki-laki berbanding perempuan nih. 3/5 dikali 40 yang banyak ikut BPJS, berarti 40 bagi 5 8, berarti 24. Ya, paham ya? Ini kan toko A. Kalau ditanyakan toko B yang perempuan ya sama. Berarti 1/2 kali 60. Kalau ini C perempuan ditanyakan toko C sama. 3/5 kali 80. Seperti itu ya. Kali 50 karena yang ditanyakan adalah yang ke BPJS ya. Paham ya? Insyaallah paham ya. Kalau enggak paham bisa di komen aja. Atau di rewind berulang-ulang atau diulang videonya sampai paham ya. Nah, ingat ini part 2 ya. Kalau part 1-nya sudah saya bahas, itu juga lumayan panjang, satu soal saja udah lumayan panjang. Oke, lanjut nomor 3.
Oke. Nomor 3. Jumlah pegawai laki-laki di toko A yang tidak ikut BPJS. Yang tidak ikut BPJS. Perhatikan pegawai laki-laki yang tidak ikut. Sedangkan yang ikut BPJS itu 40. Berarti ada 20 orang. Berarti 20 orang yang tidak ikut BPJS. Tapi kita tahu di sini ada laki-laki, di sini ada perempuan. Nah, berapakah laki-laki dan perempuan yang tidak ikut BPJS? Itu maksudnya ya. Kita cari dulu laki-laki yang ikut BPJS. Laki-laki yang ikut BPJS itu kan nih perbandingan 3:5 kali ya, kali jumlah BPJS itu 40 ya, 40. Berarti ini 40 bagi 5 8. 3 kali 8 16. Oke, kalau yang perempuan itu berarti 2/5 kali 40. Berarti 40 bagi 16. Apa nih? 8 kali 3 24, ini ya 24. Ya. Ini 40 16, oke ya. Nah, dari data laki-laki yang ikut BPJS, laki-laki BPJS yang ikut BPJS, laki-laki yang ikut BPJS itu ada 24 orang. Ya, laki-laki ikut BPJS itu ada 24. Berarti di sini 24 orang laki-laki ikut BPJS, di sini 16 orang perempuan ikut BPJS. Sedangkan yang tidak ikut itu ada 20 orang yang tidak ikut BPJS, tetapi kita tidak tahu laki-laki dan perempuan berapa. Dari sini kita ketahui kan tadi di toko A itu 50% perempuan. Ya. Berarti 50% laki-laki berdasarkan informasi data yang tadi itu. Berarti 50% perempuan, berarti 50 kali. Berarti di sini tuh yang banyak laki-laki kan 30, di sini perempuan 30. Ya, sehingga laki-laki tidak ikut BPJS, tidak BPJS ya. Nah, tinggal dikurangi aja. Jumlah pegawai laki-laki itu kan 30 tadi ya, 30 ya. Perempuan 30. Nah, berdasarkan data tadi itu 50% perempuan di toko ABC itu kan 50% perempuan. Berarti dikirain aja 30 dikurangi 24. 30 kali 24 sama dengan 6. Oh, berarti lah yang tidak ikut BPJS itu ada 6 orang. Paham ya? Nah, insya Allah paham ya. Jadi satu soal aja luar biasa kayak gini. Oke, lanjut. Selisih jumlah laki-laki dan perempuan yang ikut BPJS. Nah, selisih jumlah pegawai laki-laki dan perempuan yang ikut BPJS. Oke, yang ikut BPJS. Jadi kita harus data semua tokonya itu. Nah, seperti ini. Nah, ya kan? Kita harus data semua tokonya ini, semua datanya. Oke, tadi di toko A yang jumlah BPJS itu 40 ya. Berarti laki-laki dan perempuan atau laki dan wanita itu 3:2. Dari laki-lakinya dulu berapa? 3. Ini kan 3/5 kali 40. Maka ketemulah yang laki-laki BPJS laki-laki 24. Kemudian yang perempuan 16 ya. Begitu juga ini 1:1 ini 30 pasti ya. Ini juga yang laki-laki, ini kan laki-laki 2, tambah nih 2/5 kali yang ini ya. Perempuan ini kan 3, dia ini 3/5 kali yang ini. Ketemulah ini. Nah, kemudian yang D, toko D 1:1 pasti setengah-setengah itu ya. Nah, 2/3 ya, yang laki-laki 2/5 kali yang ini. Nah, yang perempuan 3/5 kali yang ini. Oke. Nah, sehingga jumlah semuanya itu ada 144 dan 126. Ditanyakan selisihnya. Berarti tinggal dikurangi aja. 144 dikurangi 126 ya. Yang ini dikurangi yang ini ya. Nah, 14 kurangi 6 8. Ini kan 3 jadinya ya. 3 yang 2 1. Berarti jawabannya adalah 18. Seperti itu. Ya. Lanjut nomor selanjutnya. Jumlah pegawai laki-laki peserta BPJS terbanyak terjadi di toko. Nah, apa namanya? Soal nomor 5 ini nyambung dengan soal nomor 4. Nah, jadi nomor 4 ya. Ini kan nyambung jadi. Jumlah pegawai laki-laki peserta BPJS terbanyak di toko. Ya, toko mana? Ya, kita ambil data yang tadi itu aja. Laki-laki yang paling banyak di sini 32. Ternyata di toko I. Ya, luar biasa soalnya ya. Satu pernyataan saja teman-teman ya, adik-adik yang kelas 12. Ini soalnya ya tadi. Nah, ini kan datanya nih. Ini datanya tadi ya. Ini datanya.
satu informasi data ternyata kita menjawab 5 soal ya, dari data informasi yang berikut ini. Luar biasa ya. Ya. Jadi trik-triknya adalah usahakan nomor 1 benar. Kalau kesulitan nomor 1 otomatis nomor 2 bisa nanti jawabnya ya. Kesulitan nomor 2 nanti nomor 3 kesulitan juga, karena saling berkaitan jawabannya itu ya, saling berkaitan jawabannya ya. Oke, cukup sekian adik-adik, jangan lupa untuk subscribe ya, channel YouTube Uci Matematika. Insya Allah tunggu part ketiganya. Insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.